Pemirsa, pemain asing baru Persib Bandung, Lavin Kurzawa, membuat pernyataan mengejutkan. Resmi gabung klub berjuluk Maung Bandung ini, Kurzawa mengaku bahagia karena Persib adalah salah satu tim top di Asia. Bahkan di luar dugaan, Kurzawa sampai berani sebut Jakmania Persija Jakarta kayak begini. Di sisi lain, reaksi mengejutkan datang dari pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, dan legenda Persija Jakarta, Bambang Pamungkas. Benarkah kabar tersebut? Yuk para bobotoh Persib, tolong simak video ini sampai selesai ya. Wah, ini jelas bisa mendadak gemparkan sepak bola Indonesia. Begini pernyataan sangat jujur dan berani pemain asing baru Persib asal Prancis, Lavin Kurzawa, usai resmi diumumkan jadi bagian Maung Bandung. Di luar dugaan, dia ungkap satu rahasia besar ini, bahkan berani sebut Jakmania dan Persija kayak gini, sampai membuat Boyan Hodak dan legenda Persija Jakarta angkat suara yang bikin bobotoh heboh. Benarkah demikian? Yuk simak video ini sampai selesai ya guys. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Dilansir dari situs web Fiksi Garuda tepat hari ini, setelah lama dinantikan oleh para pendukung setia Persib Bandung, akhirnya mantan bek Paris Saint-Germain, PSG, dan AS Monaco, Lavin Kurzawa, secara resmi bergabung dengan Maung Bandung pada bursa transfer paruh musim ini. Kepindahan pemain asal Prancis ini diumumkan setelah masa kontraknya dengan Boavista di Liga Portugal berakhir pada musim lalu. Keputusan untuk merapat ke Indonesia ini diumumkan oleh media ternama Prancis, L'Equipe, pada 20 Januari 2026. Bagi Kurzawa, ini adalah awal yang baru dalam karier sepak bolanya yang sempat melanglang buana di kompetisi elit Eropa. Pemain berusia 33 tahun ini tiba di Bandung dengan harapan besar untuk memberikan kontribusi maksimal bagi tim asuhan pelatih Boyan Hodak. Kurzawa menyatakan bahwa ia sangat bahagia dan bersemangat untuk memulai petualangan barunya di Indonesia bersama Persib. Dalam sebuah wawancara eksklusif bersama media olahraga asal Prancis, Le Parisien, Kurzawa mengungkapkan perasaannya setelah resmi menandatangani kontrak dengan klub yang bermarkas di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) ini. Rasanya sangat luar biasa bisa bergabung dengan Persib Bandung. Saya telah mendengar banyak hal positif tentang klub ini, dan saya sangat terkesan dengan ambisi mereka untuk menjadi tim yang lebih besar, baik di level domestik maupun internasional. Saya merasa ini adalah tantangan baru yang menarik dalam karier saya, ujar Kurzawa dengan senyum lebar di wajahnya. Kurzawa menambahkan bahwa keputusannya untuk bergabung dengan Persib juga didorong oleh sejumlah faktor, salah satunya adalah kedatangan pelatih Boyan Hodak yang memiliki visi dan filosofi sepak bola yang sangat ia apresiasi. Pelatih Boyan Hodak adalah seorang yang berpengalaman dan saya sangat menghormatinya. Saya percaya bahwa di bawah kepemimpinannya, saya bisa berkembang lebih baik lagi dan memberikan yang terbaik untuk tim, lanjut Kurzawa. Meskipun perjalanan karier Kurzawa sebagian besar dihabiskan di liga-liga besar Eropa, ia merasa bahwa bermain di Indonesia adalah kesempatan besar untuk kembali merasakan gairah sepak bola yang penuh tantangan. Kurzawa mengaku siap menghadapi tekanan dan ekspektasi besar yang datang dengan bergabung di salah satu klub terbesar di Indonesia ini. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, turut menyambut gembira kedatangan Kurzawa ke dalam tim. Boyan, yang dikenal dengan pendekatan taktik yang matang dan filosofi permainan yang mengutamakan organisasi pertahanan yang solid, merasa bahwa Kurzawa akan menjadi tambahan yang sangat berharga bagi timnya. Lavin adalah pemain yang sudah terbukti di level tertinggi. Dia memiliki pengalaman bermain di tim besar dan kompetisi elit. Kehadirannya akan memperkuat lini pertahanan kami dan memberi kami lebih banyak opsi dalam strategi permainan, ujar Boyan dengan penuh keyakinan. Bagi Boyan, kedatangan Kurzawa juga menunjukkan komitmen Persib untuk terus memperkuat tim dan bersaing di level yang lebih tinggi, baik di kompetisi domestik seperti Super League Indonesia maupun di level internasional seperti AFC Champions League 2. Boyan berharap Kurzawa akan segera beradaptasi dengan atmosfer sepak bola Indonesia dan langsung memberikan dampak positif di lapangan. Persib saat ini juga tengah bersaing di kompetisi domestik Super League Indonesia dan level kontinental AFC Champions League 2.
Untuk itu, manajemen Persib tidak hanya berfokus pada kekuatan tim di dalam negeri, tetapi juga pada pengembangan tim yang mampu bersaing di level internasional. Dengan hadirnya Kurzawa dan dukungan dari pemain-pemain bintang lainnya, Persib berharap bisa mencatatkan prestasi yang membanggakan di kedua kompetisi tersebut. Kurzawa menegaskan bahwa ia datang ke Persib dengan niat untuk memberikan segalanya demi kesuksesan tim. Saya ingin membantu Persib meraih kemenangan dan mencapai tujuan tim, baik itu di Super League maupun di AFC Champions League 2. Saya akan bekerja keras setiap hari dan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Selain berbicara mengenai motivasinya untuk bergabung dengan Persib Bandung, Levin Kurzawa juga menanggapi antusiasme para supporter mengenai salah satu pertandingan paling dinantikan di Indonesia, yakni El Clasico antara Persib Bandung dan Persija Jakarta. Sebagai pemain yang baru pertama kali merasakan atmosfer kompetisi Liga Indonesia, Kurzawa mengungkapkan bahwa ia sangat menantikan pertemuan kedua tim tersebut yang dikenal dengan rivalitas panasnya. Sejujurnya, saya sudah mendengar banyak cerita tentang betapa besarnya rivalitas antara Persib Bandung dan Persija Jakarta. Ini adalah salah satu pertandingan yang selalu menarik perhatian, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Saya sangat menantikan kesempatan untuk bermain di El Clasico ini dan merasakan langsung atmosfernya, ujar Kurzawa dengan nada penuh antusiasme. Kurzawa mengakui bahwa pertemuan antara dua klub terbesar di Indonesia tersebut selalu diselimuti dengan tensi yang tinggi dan dukungan fanatik dari para supporter masing-masing tim. Saya tahu bahwa pertandingan ini sangat spesial dan saya ingin menjadi bagian dari sejarah itu. Supporter Persib luar biasa. Mereka selalu mendukung tim dengan penuh semangat. Saya berharap bisa memberikan yang terbaik di laga tersebut dan membawa kebanggaan untuk mereka. Lanjutnya, bagi Kurzawa, pertandingan melawan Persija Jakarta bukan hanya tentang rivalitas di atas lapangan, tetapi juga tentang menunjukkan komitmen dan profesionalisme. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kualitas kami sebagai tim, dan saya tahu bahwa setiap pemain di sini memiliki tekad yang sama untuk meraih kemenangan dalam pertandingan sebesar ini. Saya tak sabar untuk bermain di depan supporter Persib yang luar biasa dan merasakan langsung ketegangan pertandingan El Clasico. Tambahnya, Persib Bandung dan Persija Jakarta memang memiliki sejarah rivalitas yang panjang yang telah menciptakan atmosfer penuh emosi di setiap pertemuan kedua tim. Laga ini tidak hanya melibatkan dua klub, tetapi juga melibatkan supporter yang sangat loyal dan penuh semangat, yang dikenal dengan julukan The Jakmania untuk Persija dan Bobotoh untuk Persib. Bagi Kurzawa, pertandingan El Clasico adalah kesempatan emas untuk membuktikan kualitasnya di hadapan ribuan supporter yang penuh gairah. Setiap pertandingan besar seperti ini memberikan tantangan yang berbeda. Kami harus tetap fokus dan siap menghadapi tekanan besar, terutama saat bermain di kandang lawan atau di hadapan ribuan supporter yang sangat bersemangat. Tapi saya percaya, dengan dukungan dari rekan-rekan satu tim dan supporter setia Persib, kami bisa meraih hasil positif di pertandingan ini, kata Kurzawa. Kurzawa menegaskan bahwa meskipun El Clasico adalah laga yang penuh emosi dan tekanan, ia siap memberikan yang terbaik untuk Persib. Laga-laga seperti ini sangat penting. Mereka bukan hanya soal 3 poin, tetapi juga tentang membuktikan siapa yang terbaik. Kami ingin terus berada di puncak klasemen dan meraih kemenangan di setiap pertandingan, termasuk melawan Persija. Saya ingin menjadi bagian dari perjalanan tim ini menuju kesuksesan, pungkas Kurzawa. Sementara itu, di sisi lain, Bambang Pamungkas, legenda hidup Persija Jakarta yang telah mengukir banyak prestasi dan mencatatkan sejarah panjang di dunia sepak bola Indonesia, kembali memberikan pernyataan menarik seputar rivalitas sengit yang selalu mewarnai pertemuan antara timnya dengan Persib Bandung dan tentu soal kedatangan pemain baru Persib, Levin Kurzawa. Salah satu isu terkini yang turut menarik perhatian Bambang adalah kepindahan bek asal Prancis, Levin Kurzawa ke Persib Bandung. Pemain berpengalaman yang sebelumnya bermain di PSG dan AS Monaco itu kini resmi bergabung dengan Maung Bandung dan diprediksi akan langsung memperkuat lini pertahanan Persib di kompetisi domestik maupun AFC Champions League 2. Bambang Pamungkas yang selama karirnya selalu menghadapi pemain-pemain top memberikan pandangannya tentang kualitas Kurzawa. Saya tidak terkejut dengan keputusan Persib untuk mendatangkan pemain seperti Kurzawa.
Klub-klub besar di Indonesia kini mulai berinvestasi lebih banyak dalam mendatangkan pemain berkualitas internasional yang bisa memberikan pengaruh positif baik di dalam maupun di luar lapangan, ujar Bambang. Ia juga menilai kehadiran pemain-pemain kelas dunia seperti Kurzawa akan semakin memanaskan persaingan di Liga Indonesia. Semakin banyak pemain top dunia yang datang ke Indonesia, semakin baik untuk perkembangan sepak bola di sini. Tentu saja ini akan membuat kompetisi menjadi lebih menarik dan menantang, tidak hanya bagi tim-tim yang ada sekarang, tetapi juga bagi pemain-pemain muda yang sedang berkembang. Meski Persija Jakarta kini tidak lagi memiliki Bambang Pamungkas di lapangan, mantan kapten timnas Indonesia ini tetap sangat peduli dengan perkembangan tim kebanggaannya. Ia berharap Persija terus menjaga komitmen untuk menjadi klub yang lebih baik, dengan fokus pada pengembangan pemain, taktik permainan yang solid, dan kekuatan tim yang lebih seimbang. Persija punya potensi besar, dan saya yakin mereka bisa terus berkembang. Sekarang, dengan pelatih yang berpengalaman dan para pemain yang semakin matang, saya berharap Persija bisa bersaing lebih kompetitif di level domestik maupun internasional. Semoga tahun-tahun mendatang bisa membawa hasil yang lebih baik, tambah Bambang. Selain itu, Bambang juga menyampaikan bahwa meski rivalitas antara Persija dan Persib selalu panas, ia tetap berharap keduanya bisa menciptakan atmosfer yang lebih profesional dan positif di setiap pertemuan mereka. Rivalitas itu indah, tetapi kita harus ingat bahwa sepak bola adalah olahraga yang menyatukan. Kita harus saling menghormati sebagai sesama insan sepak bola, karena pada akhirnya kita semua ingin sepak bola Indonesia lebih maju dan lebih sukses. Pada akhir wawancara, Bambang Pamungkas menegaskan bahwa meskipun kini ia sudah tidak lagi berada di lapangan, hati dan semangatnya masih tetap untuk sepak bola Indonesia. Saya selalu mendukung perkembangan sepak bola Indonesia, dan saya berharap semua pihak, baik itu pemain, pelatih, manajemen klub maupun supporter, bisa terus bekerja sama untuk membuat sepak bola Indonesia lebih baik, ujarnya dengan penuh harapan. Bambang juga menyampaikan bahwa ia akan terus terlibat dalam berbagai kegiatan yang mendukung pembinaan pemain muda dan pengembangan kompetisi di tanah air. Ini adalah saat yang tepat untuk semua pihak bekerja sama demi masa depan sepak bola Indonesia. Saya ingin melihat Indonesia bersaing di level yang lebih tinggi, bukan hanya di Asia, tetapi juga di dunia. Dengan pengalaman panjang di lapangan, integritas yang tinggi, dan kecerdasan dalam memahami dinamika sepak bola Indonesia, Bambang Pamungkas tetap menjadi figur penting yang banyak dihormati, baik oleh para pemain muda maupun penggemar sepak bola di tanah air. Rivalitas antara Persija Jakarta dan Persib Bandung mungkin akan terus memanas, tetapi Bambang berharap bahwa persaingan ini bisa membawa dampak positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia di masa depan. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Pemain Excelsior Miliano Jonathans menegaskan komitmennya untuk terus membela timnas Indonesia, meski skuad Garuda gagal lolos ke Piala Dunia. Bagi Miliano, mengenakan seragam merah putih tetap menjadi sebuah kehormatan besar dan selalu ada dalam pikirannya, apapun hasil yang diraih tim. Pemain 20 tahun itu menyadari peluang kembali ke timnas Indonesia sangat ditentukan oleh performanya di level klub. Karena itu, ia kini fokus mendapatkan menit bermain bersama Excelsior dan terus mengembangkan diri. Miliano juga menegaskan kegagalan ke Piala Dunia tak mengurangi kecintaannya pada timnas, yang ia anggap sebagai proses jangka panjang. Selain itu, Miliano mengaku terkesan dengan dukungan luar biasa supporter Indonesia. Antusiasme publik tanah air menjadi motivasi tambahan baginya untuk terus tampil maksimal. Dengan usia muda dan tekad kuat, Miliano berharap kembali mendapat kesempatan membela timnas Indonesia di masa depan. Pelatih baru timnas Indonesia, John Hartman, diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya di ajang FIFA Series 2026 pada Maret mendatang. Turnamen resmi FIFA ini memberi ruang bagi Hartman memanggil para pemain diaspora yang berkarir di Eropa. Timnas Indonesia sendiri tergabung bersama Bulgaria, Kepulauan Solomon, serta Saint Kitts and Nevis. Meski kehilangan Tom Hai dan Shane Patinama akibat sanksi FIFA, Hartman tetap punya banyak opsi.
Absennya dua pemain tersebut justru membuka peluang bagi nama-nama lain yang selama ini jarang mendapat kesempatan. Di bawah Mistar, Emil Audero diperkirakan tetap menjadi pilihan utama berkat performa impresifnya bersama Cremonese di Serie A. Untuk lini belakang, Hartman kemungkinan mengusung formasi 3 back dengan Rizky Ridho, Jai Itzes, dan Justin Hubner, didukung Kevin Dix di kanan serta Calvin Verdong di sisi kiri. Di lini tengah, Joey Pelupesi berpeluang berduet dengan Marcelino Ferdinand yang bermain lebih ofensif. Sementara di depan, Ole Romeni diprediksi menjadi ujung tombak, diapit Miliano Jonathans dan Ragnar Orat Mangawen yang mengandalkan kecepatan dari sisi sayap. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman kembali mendapat kabar kurang menyenangkan jelang laga debutnya bersama skuad Garuda. Striker andalan Ole Romeni berpotensi datang ke timnas dalam kondisi yang belum ideal akibat minimnya menit bermain di klubnya, Oxford United. Hartman sendiri ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Indonesia setelah Patrick Kluivert didepak pada Oktober lalu. Target besarnya adalah membawa Garuda lolos ke Piala Dunia 2030 dengan pembuktian awal di Piala Asia 2027. Sementara itu, debut resminya akan berlangsung pada FIFA Series 2026 bulan Maret mendatang yang digelar di Indonesia. Namun menjelang agenda tersebut, situasi Ole Romeni menimbulkan kekhawatiran. Penyerang berdarah Indonesia itu kembali hanya duduk di bangku cadangan saat Oxford United ditahan imbang tanpa gol oleh Queen's Park Rangers di divisi Championship. Sejak awal 2026, Romeni belum sekalipun mendapat kesempatan bermain di bawah pelatih baru Oxford, Matt Bloomfield. Romeni tercatat hanya tampil 9 kali musim ini dengan total 264 menit bermain, sebagian besar karena masalah cedera yang dialaminya sejak pramusim. Kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Hartman, mengingat timnas Indonesia membutuhkan Romeni dalam kondisi terbaik saat FIFA Series nanti. Bek Borussia Mönchengladbach, Kevin Dix, mengaku tak menyangka dukungan supporter timnas Indonesia ikut terasa hingga ke Jerman. Ia terkejut karena hampir di setiap stadion Bundesliga yang didatanginya, selalu ada fans Indonesia yang hadir memberi dukungan langsung. Menurut Dix, fenomena ini sangat luar biasa dan belum pernah ia alami sepanjang kariernya di Eropa. Dukungan supporter Indonesia tak hanya ia rasakan saat membela timnas, tetapi juga ketika tampil bersama klub, baik di laga kandang maupun tandang. Ia kerap melihat bendera merah putih dibentangkan di tribun penonton. Antusiasme tersebut juga berdampak besar di media sosial. Sejak resmi memperkuat timnas Indonesia, jumlah pengikut Kevin Dix melonjak drastis hingga mencapai jutaan. Ia mengaku sempat kaget, namun justru menjadikannya motivasi tambahan untuk tampil lebih baik. Hal lain yang membuatnya terharu adalah sikap supporter Indonesia yang tetap menghormati privasi keluarganya. Meski menunjukkan dukungan penuh, para fans tetap menjaga privasi sang istri dan anaknya, Naya Dix, sesuatu yang sangat ia hargai. Kevin Dix pun berharap suatu hari para penggemar bisa merasakan langsung atmosfer Bundesliga. Ia menegaskan bahwa dukungan supporter Indonesia benar-benar berbeda dan selalu memberinya energi ekstra di lapangan. Pelatih timnas Indonesia John Hartman menggambarkan dirinya sebagai sosok yang obsesif terhadap tujuan yang ingin dicapai. Ia mengaku sudah menekuni dunia kepelatihan sejak usia sangat muda, yakni 17 tahun, sehingga kini memiliki pengalaman lebih dari 3 dekade meski baru berusia 50 tahun. Hartman bercerita, ia meraih kualifikasi kepelatihan pertamanya di usia 18 tahun dan mengantongi lisensi UEFA saat berumur 20 tahun. Perjalanan panjang itu membentuk karakternya sebagai pribadi yang total dan penuh dedikasi ketika sudah berkomitmen pada sebuah tujuan. Namun, ia menyadari sifat obsesif tersebut bisa menjadi kekuatan sekaligus kelemahan. Menurut Hartman, komitmen dan gairah melatih telah membawanya berkelana dari Inggris ke Selandia Baru,
Kanada, hingga akhirnya Indonesia. Perjalanan lintas negara itu juga memberinya pengalaman berharga dalam memahami berbagai budaya sepak bola. Rekam jejak Herdman pun terbilang mentereng. Ia sukses membawa timnas putri Selandia Baru lolos ke Piala Dunia 2007 dan 2011 serta Olimpiade 2008. Bersama timnas putri Kanada, ia meraih medali perunggu Olimpiade 2012 dan 2016 sebelum meloloskan timnas Kanada putra ke Piala Dunia 2022. Kini bersama timnas Indonesia, Herdman berharap kisah sukses itu berlanjut. Target utamanya adalah mengantar skuad Garuda menembus Piala Dunia 2030. Ia melihat Indonesia sebagai negara yang siap naik level dan berharap bisa meninggalkan warisan positif dalam perjalanan besar sepak bola tanah air. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke temanmu Jakmania atau Bobotoh.